Oke teman horor, kembali lagi bersama saya yang tidak lain dan tidak bukan yang selalu menemani kalian gitu ya. Gimana nih kabarnya nih? Sehat-sehat? Alhamdulillah lah ya kalau sehat mah. Gimana nih? Ada cerita-cerita horor lagi gak nih dari kalian nih? Hmm? Saya lagi nih yang cerita nih. Ada sih kemarin di ini ya diceritain sama teman gitu kemarin tuh. Kemarin kan saya sempat pulang tuh ya ke Garut. Terus ya biasalah cerita-cerita, banyak cerita lah ya di sana. Terus ada salah satu teman cerita kejadian horornya dia, tapi bukan dia yang ini sih, tapi emang udah di Garut tuh udah rame gitu. Cerita horor ini tuh udah rame. Jadi dia ceritain gitu ke saya gitu. Nah, dia ceritanya kayak gini. Ini pengalamannya tuh sama temen dia yang di kampus, salah satu kampus terkenal lah ya di Garut. Kejadiannya itu di salah satu jalan yang sangat terkenal juga ya kalau misalkan kita mau pergi dari arah Garut Kota ke Garut Selatan. Nah, kita pasti bakal ngelewatin jalan itu. Nama jalannya itu Gunung Gelap ya, guys ya. Gunung Gelap ini kenapa dinamakan Gunung Gelap? Bukan karena gunungnya sangat gelap ya, guys ya. Tapi itu diambil dari bahasa Sunda yang gelap itu artinya kilatan cahaya, kilatan petir maksudnya ya. Karena konon katanya zaman dulu tuh di Gunung Gelap ini ada dua pendekar yang berkelahi karena saking ilmunya tinggi mungkinnya, jadi pertarungan mereka tuh sambil apa memunculkan kilatan-kilatan petir gitu. Nah, dari situlah asal usul Gunung Gelap. Cuman kalau diambil sekarang kayaknya Gunung Gelap itu emang gelap gitu, emang gelap gulita gitu. Karena kalau kita nyoba ke sana apalagi dari sore menuju malam itu udah gelap banget. Gelap banget plus kabutnya tebal juga. Singkat cerita, ada salah satu mahasiswa, dia tuh dengan rombongan melakukan penelitian di Gunung Gelap. Selama penelitiannya itu tidak terjadi apa-apa gitu ya. Singkat cerita, penelitian dia selesai, dia pun izin kepada dosennya untuk lanjut main ke pantai di Garut Selatan. Ada sekitar berapa orang ya kemarin dia cerita tuh. Pokoknya 5 motor. Mungkin 10 orang mungkin ya. Satu motornya 2 orang. 5 motor dia berangkat ke Garut Selatan. Di Garut Selatan di pantai biasa lah ya. Mahasiswa habis melakukan penelitian, main-main asik-asik ya kan. Jam 8 malam mereka memutuskan untuk pulang. Nah, sih kan biasa lah ya kalau lagi ngumpul-ngumpul terus di warung tuh ya, di warung yang ada di pantai. Ketika mereka memutuskan untuk pulang, si yang punya warung nanya katanya, "Ah, pulangnya kemana? Ke Garut Kota?" Katanya. "Ah, jangan pulang jam sekarang, ah. Emang kenapa bu?" Gitu kan kata si mahasiswa ini. Iyalah katanya, di Gunung Gelapnya takut ada apa-apa katanya ya. Kalaupun nggak ada hantu ya takutnya ada begal atau apa, emang terkenalnya kayak gitu ya kan. Apalagi si Gunung Gelap ini jadi angker karena ditambah dulu pada zaman Orde Baru tuh si Gunung Gelap itu dijadikan tempat pembuangan eh, Petrus, korban-korban Petrus ya, yang ditembak oleh penembak misterius tuh dibuangnya ke sana. Jadi si ibu yang punya waktu cerita gitu gitu kan. Biasanya suka ditakutin ini ada apa hantu yang korban Petrus bla 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 gitulah ya, banyak cerita. Cuman ya karena mungkin masih jiwa muda ya, mungkin masih jiwa muda jadi si orang ini tuh, ah nggak apa-apa bu, kita berlima ini katanya gak bakalan takut kalaupun ada apa-apa gitu ya kan. Gitulah ya, mungkin karena masih muda juga, mahasiswa masih menggebu-gebu. Akhirnya setengah 9 udah mereka
masihin barang-barang mereka ya kan. Cet, langsung berangkat saat itu juga. Perjalanan dari pantai yang ada di Garut Selatan itu menuju ke Gunung Gelapnya sih masih aman. Masih aman. Set. Nah, masuklah ke Gunung Gelap. Di jalan Gunung Gelap. Pertamanya si mahasiswa ini ya yang menjadi pemimpin kelompoknya tuh dia ngedengar kayak ada suara tangisan. Itu sepanjang jalan, kalaupun misalkan ada orang yang nangis, itu kan pasti selewat doang kan, soalnya kita naik motor tuh selewat doang. Set. Ini dia sepanjang jalan mungkin 200 sampai 300 meter katanya, dia masih dengerin itu suara yang nangis. Dia kan boncengin temennya tuh. Dia gak mau nanya ke temennya, soalnya takut temennya gimana kepikiran, akhirnya jadi parno ya kan. Jadi dia mendem sendirian gitu ya, mendem rasa takut itu sendirian, karena dia juga kan kalau misalkan dia udah takut nih, terus dia ngomong ke temennya tambah takutnya jadi double, takutnya ya ngejalanin motornya jadi kacau gitu ya kan. Lanjutlah dia set. Nah, di Gunung Gelap pas mau masuk ke Cikajang, ada sewarung kopi yang buka. Si yang pemimpin mahasiswanya ini dia memutuskan untuk istirahat di situ, diikuti sama rekan-rekannya yang lain. Tiba-tiba ketika mereka udah duduk pesan kopi dan lain-lainnya, si temennya ini bilang, tadi denger gak? Denger apaan? Tadi ada yang nangis sepanjang jalan. Nah, si yang pemimpinnya ini baru mau ngeiyain, itu teman-temannya yang lain tuh, yang 4 motornya lagi gitu ya, 8 orang yang lain, itu ngomong hal yang sama. Wah, bener tadi orang dengerin katanya di belakang ada yang nangis, suara nangisnya tuh kayak yang sedih banget gitu, kayak yang sesegukan lah ya nangisnya tuh, suara cewek. Nah, dari situ mereka cerita. Nah, si pemimpinnya nih bilang, ya orang juga denger katanya. Orang tadinya gak mau ngomongin, takutnya si penumpangnya nih ya temennya juga takut gitu ya kan, takut. Nah, si yang diboncengnya sama aku juga mau ngomongin ke takutnya A-nya jadi ini katanya, jalanin motornya jadi ngebut lah atau jadi gimana, takut pengen ngebut, pengen cepet-cepet nyampe gitu ya kan, akhirnya jadi kecelakaan. Soalnya emang gitu sih ya, kalau misalkan rasa takut kita lebih gede itu malah lebih dekat kita ke celaka sih sebenarnya ya kan. Kita jadi gak fokus di jalan atau gimana mikirin rasa takutnya, akhirnya celaka gitu karena hilang fokus, takutnya gitu ya kan biasanya. Nah, singkat cerita mereka udah selesai istirahat, udah beres ngopi-ngopi. Nah, mereka langsung ngomong, ya udah, kejadian tadi kita sepakatin itu mungkin jin katanya ya, jin atau hal-hal yang ya lain sebagainya. Jadi ya udah, kita sekarang fokus aja gitu. Oke, mereka berangkat lagi lah. Set, masuklah di Cikajang. Dia lagi kan yang si pemimpinnya ini di paling depan ya kan, paling depan. Tiba-tiba pas masuk Cikajang, si motor yang belakang nyusul tuh, sreng. Itu dia lihat yang nyusul itu temennya. Nah, kata yang diboncengnya kan, wah si ini nyusul katanya. Iya gak apa-apa dah, soalnya di Cikajang emang udah ini guys, udah agak terang gitu ya, gak kayak di Gunung Gelap. Nyusul, oh ya udahlah gak apa-apa. Cikajang di Cikajang, agak selang lama dari situ, tiba-tiba 4 motor temennya dia gitu ya yang di belakang nyusul. Nah, dia baru ngeh, kok ini yang nyusul 4 motor. Padahal kan tadi temennya udah nyusul duluan. Harusnya kalau dia nyusul duluan, yang di belakang sisa 3 motor dong. Set. Dia mastiin nih, yang si pemimpinnya ini dia mastiin.
Tadi yang nyusul duluan si ini kan. Iya, lah itu plat motor yang tadi kok ada si ini gitu. Karena perasaan dia gak pernah gak pernah nyalip lagi orang ini gitu ya. Taruhlah namanya Denny misalkan ya. Soalnya gue gak pernah nyalip lagi si Denny gitu sejak tadi gitu. Ini kok si Denny tiba-tiba ngikut sama rombongan yang 4 di belakang. Kayak gitu tuh. Nah, singkat ceritanya lagi, setelah dari situ, pas mereka nyampe kampus, si yang rombongan ini 10 orang ini cerita lagi. Jadi di Cikajang tuh katanya si pemimpinnya ini nyusul beberapa kali. Sekali nyusul, dikejar lah gitu kan, dikejar, tek, nyusul, dikejar gitu kan. Makanya itu pas yang udah di Cikajang yang 4 motor ini rombongan langsung nyalip itu karena dia ngerasa disalip. Karena dia ngerasa disalip kan, orang si pemimpinnya udah di depan gitu ya kan, udah di depan kok bisa nyalip dari belakang. Nah, si yang rombongan yang 4 ini emang udah curiga, ini mungkin bukan pemimpin kita nih. Taruhlah si pemimpinnya ini namanya si Roni ya kan. Ini bukan si Roni kayaknya nih yang nyusul kita. Soalnya ingat gitu kan, si Roni kagak disusul-susul nih sama rombongan yang lain, tapi kok bisa nyusul ya. Nah, cerita yang 4 motor ini ya, yang dari yang sudut pandang 8 orang ini, ketika dia nyusul si Roni, gak lama dia ngeliat tuh di depan ada motor Roni ya kan. Lah, kan perasaan udah disusul. Belok dikit, Roninya ngilang, Roninya nyusul lagi. Kayak gitu. Gitu terus sampai yang di Cikajang itu, di yang si Roni yang benerannya disusul gitu. Itu jadi ini sih ya sebenarnya teman horor ya. Jadi kayak balapan sama setan gitu ya mungkin. Mungkin kalau teman horor ada pengalaman balapan sama setan, boleh lah ya diceritain di sini gitu. Nah, besokan harinya mereka cerita dan memang akhirnya si cerita mahasiswa ini di Gunung Gelap ini jadi nyebar gitu. Nyebar jadi apa sih, kayak urban legend lagi gitu, dari tahun ke tahun tuh terus diceritain. Makanya dari semenjak kejadian itu ya untungnya si mahasiswa ini gak panik gitu. Jadi di jalan mereka tetap kontrol, tetap inget gitu ya, tetap nyebut mungkin ya. Jadi pikirannya gak kemana-mana, mereka tetap fokus gitu ya. Takutnya kan kalau misalkan kejadian ke mahasiswa yang emang udah mah sompral ya kan, terus dia gak bisa nahan diri gitu ya kan, wah udah pasti bakalan kayak gimana gitu kan. Kemarin ya teman orang nyeritain hal itu, nah orang jadi inget, orang pernah punya kejadian yang sama di Gunung Gelap. Ini kejadiannya sama om urang ya, mamang urang lah ya. Itu tahun 2000 berapa ya, belum lama sih mas, kayaknya 2 atau 3 tahun yang lalu lah ya kalau gak salah. Orang sama mamang orang nih lagi di Garut, kan orang tinggal di Garut Selatan. Nah lagi di Garut bantuin mamang orang yang satunya lagi ini jualan jam 11 malam. Mamang orang ini pengen pulang ke Garut Selatan, kekeh dia. Orang pulang ayeuna weh, kita pulang sekarang aja gitu ya kan. Emang masa jam 11 malam itu, males pisan gitu, di gunung gelapnya males banget gitu guys. Udahlah ayo katanya. Nah yang jadi masalah, motornya sehat, cuman knalpotnya itu si pernya itu udah copot, si per pengaitnya tuh. Nah jadi kalau misalkan kegajluk dikit, si knalpotnya copot. Itu yang jadi PR. Itu dari masih di Garut tuh udah beberapa kali copot. Padahal jalanan Garut ya gak terlalu rusak ya kan. Cuman beberapa kali copot. Nah orang mikir, ini Gunung Gelap jalannya masih rusak ya kan. Ya gak separah itu gitu rusaknya. Cuman ya banyak lah ya jalan-jalan rusaknya. Orang jadi kepikiran,
Takutnya di gunung gelap copot gitu ya kan, takut banget gitu harus berhenti di gunung gelap. Ya karena dari Garutnya sering copot tuh, dari Garutnya sering copot, akhirnya pas kita nyampe gunung gelap tuh hampir jam setengah satu, mungkin jam 12 setengah satu lah ya kurang lebih. Masuk gunung gelap, wah udah mulai ini, orang udah bilang ke mamang orang, Mang bawa motornya pelan aja gitu ya, jangan sampai kenceng-kenceng terus kena gejlugan, knalpot copot, takutnya kenapa-kenapa gitu. Ya kalem jeung urang mah kalem biasa lah gitu ya kan. Masuklah daerah gunung gelap, ya karena emang jalannya rusak gitu ya, mau pelan mau gimana pun ada gajlugan ya tetap knalpot copot. Kejadian lah knalpot copot. Wah itu orang fokus lihat motor aja, gak mau lihat sekitar. Lagi ini, apalagi kan PR banget gitu ya benerin knalpot. Knalpot kan pasti lagi panas. Kita mesti nunggu dulu si knalpot ini agak dingin. Nungguin dulu agak dingin. Pas lagi nungguin, tiba-tiba dari bawah jurang tuh, dari bawah jurang kayak kedengar suara orang lagi teriak. Kayak, woi, kayak gitu tuh. Itu memang orang langsung ngeliat orang. Kadang itu kedengeran gak? Wah, orang yang mau bilang kedengeran gitu, cuman kayak susah aja gitu mau diungkapin, takut duluan gitu ya kan. Wah, gitu aja jadi kayak kekunci gitu. Kadang itu kemana? Kedengeran nggak? Langsung ya, kedengeran mang langsung mang omehan mang langsung mang benerin gitu. Wah dibenerin lagi panas-panas padahal tuh knalpot tuh dibenerin, dicantelin, langsung cabut. Set, gak selang lama karena udah panik tuh, karena udah panik itu salahnya karena kita panik ya kan. Panik, kena gejugan lagi, copot knalpot tuh. Brek. Langsung ini apa? Motor berhenti. Wah, itu udah panik banget karena sebelumnya dengar ada suara yang teriak di dasar jurang lagi ya kan. Lagi nungguin si knalpotnya ini. Nah di situ aman, alhamdulillahnya aman, di situ gak ada teriakan apa, gak ada apa. Mang nanti lagi mah kalau misalkan knalpotnya copot udah tinggalin aja. Wah sayang katanya, ini knalpot mahal gitu kan. Ya knalpot mahal rusak juga gitu ya kan guys. Ada pernya tetap ini gitu. Singkat cerita udahlah kita benerin si knalpotnya. Nah di yang ketiga ini yang agak ekstrim mungkin ya buat orang gitu ya, buat orang agak ekstrim. Padahal lagi pelan karena lagi ya motor lagi milih jalan lah ya, milih jalan mana nih yang nggak ada gejlugannya gitu. Emang sih sepanjang perjalanan ada aja orang yang nyusul gitu kan, cuman kan kita mau bareng sama yang nyusul tuh kita gak bisa, kecepatannya gak bisa sama soalnya kan nginiin si knalpotnya tuh. Akhirnya kita ya pelan-pelan aja lagi milih-milih jalan, tiba-tiba ya tetap aja gitu ya semilih-milihnya jalan. Kalau jalannya butut ya susah gitu kan, tetap kalau jalannya rusak ya udah gitu. Mati. Waduh mang mesti lu kali ya, udah 3 kali nih si knalpotnya copot. Udah kalem lah, tadi juga gak ada apa-apa katanya. Yalah orang juga jadi mikir positif ya lah, yang tadi juga gak ada apa-apa, cuma yang di pertama doang tuh kayak ya mungkin suara hewan atau apa mungkin ya guys ya, nggak tahu juga gitu. Jadi ya udahlah mikir positif. Nah ini yang di ketiga ini yang agak PR, lagi nungguin agak adem sambil ya minum-minum ya kan, lagi nungguin agak adem si knalpotnya. Nah pas udah mau adem nih dipegang-pegang, udah bisa dipegang, lagi mau nyantelin, kayak suara sayap kelelawar terbang, cuman anginnya tuh gede banget gitu ya. Kelelawar segede gimana sih ya kan,
ngeiniin sayapnya aja ya gak bakalan ngakibatin si anginnya segede itu. Pokoknya pas kedenger suara kayak sayap geleber gitu lah ya, gimana gitu ya nyebutinnya, agak susah juga. Pokoknya suara sayap brrrr gitu, anginnya gede. Bes. Wah itu memang orang yang lagi benerin knalpot kayak orang kesetanan juga, itu benerin. Udah, wow, kuat naik. Saya naik. Itu sepanjang jalan tuh, padahal knalpot berisik sepanjang jalan tuh kayak suara itu aja, kayak apa? Kayak suara kelelawar yang nginiin sayapnya, ber sama angin yang terus kencang tuh. Wah itu orang gak berani lihat ke atas, gak berani lihat ke belakang takutnya, karena menurut orang-orang kan suara yang terbang kayak gitu tuh eh ya itulah ya, si nyai, biasanya si nyai gitu ya. Wah, saking kencengnya tuh knalpot gua copot lagi, itu udah bodo amat. Udah gak dibawa tuh, itu knalpot mahal padahal ya. Udah fokus aja sepanjang jalan itu suara knalpot gua beberek-bekan tuh. So, sama mamang gua. Not itu sepanjang ini nih, sepanjang sampai mau ke ujung Gunung Gelap. Sampai mau ke ujung Gunung Gelap. Pokoknya dari perjalanan pas mau ke ujung Gunung Gelap tuh kedengeran terus tuh suara terbangnya tuh sama angin. Wah itu angin tuh nabrak-nabrak ke kitanya beneran kayak apa ya, kayak kenceng banget gitu si anginnya tuh. Tibalah di, jadi perbatasan si Gunung Gelap ini ada perkebunan teh Neglasari. Pas masuk Neglasari, alhamdulillah tuh, dari yang tadinya anginnya gede banget, dari yang orang ngedenger suara terbang, alhamdulillah tuh pas nyampe Neglasari aman, nggak ada apa-apa. Ya mungkin kayaknya udah diikutin dari yang pas pertama mungkin ya, diikutin yang pertama, yang kedua aman, nggak ada apa-apa. Mungkin kalau bahasa Sundanya tuh ngabongohan lah ya, nggak tahu bahasa Indonesianya apa gitu ya. Nah di yang pertama itu yang paling ngeri itu, kayak dikejar-kejar, cuman orang nggak berani lihat ke atas, nggak berani lihat ke belakang, takutnya ya pas orang lihat tuh di belakang orang gitu ya kan, si ya si nyainya mungkin lah ya, kita sebutnya si nyai gitu ya, si nyainya di belakang orang gitu. Itu jam 1 apa jam 2 gitu ya kan, suara motor berek-bekan ya kan, suara motor yang nggak ada apa, yang nggak ada knalpotnya lah ya, kalian tahu juga gitu ya. Alhamdulillah pas nyampe Neglasari sampai orang ke rumah, alhamdulillah gak kejadian apa-apa, cuman ya itu pas di Gunung Gelapnya itu yang ngeri gitu ya. Mungkin itu aja mungkin ya teman horor. Ya bisa jadi pelajaran juga sih buat kalian kalau misalkan kalian ngalamin kejadian hal yang sama di jalan. Intinya jangan panik sih ya, jangan panik. Karena kalau kitanya panik sendiri ya itu takutnya celaka lah ya, hilang fokus terus celaka dan malah ya nyelakain diri sendiri gitu. Berarti kalau misalkan kalian ngalamin kejadian yang sama ya udah gitu ya, kalian fokus aja di jalan, jangan pikirin hal itu, nanti aja gitu setelah nyampe tujuan baru kalian pikirin wah itu apa, jangan pas lagi di jalan gitu, takutnya kejadian apa-apa gitu ya. Itu aja mungkin ya. Bagi teman horor nih yang punya cerita horor gitu ya, hal-hal mistis atau misterius atau urban legend di daerah kalian, kalian bisa langsung kirimkan cerita kalian ya di IG-nya Gua Media. Ada linknya nanti di situ, langsung kalian tulis aja cerita horor kalian di situ. Oke? Jangan lupa di share, komen, like dan subscribe teman horor, podcast teman horor ini ya guys ya. Bantu ke oh ya, jangan lupa di share, komen, like dan subscribe. Pokoknya kita tunggu cerita horor dari kalian, oke? Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.